Jesus is my God and Savior. Tuhan sungguh besar, disanjung tinggi, penuh kuasa mengatasi segalanya. Langit menceritakan kemuliaannya, cakrawala menunjukkan perbuatannya yang menakjubkan. Pada suatu hari Yesus naik perahu bersama pengikutnya. Dia berkata, "Marilah kita pergi ke seberang tasik." Sedang mereka berlayar, Yesus tertidur. Kami akan diselamatkan. Di mana keimanmu? Mereka terus berlayar ke Gerasa yang berada di seberang tasik. Yesus, Anak Tuhan yang Maha Tinggi, apakah Tuhan mau? Aku minta, jangan siksaku. Siapa namamu? Legion. Yesus, kami minta, jangan hantar kami ke jurang maut. Biar kami masuki babi-babi itu. Berhenti! Berhenti! Roh-roh jahat itu keluar lalu masuk ke dalam babi. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya?
Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya?
Mereka menyingkirkan batu itu. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya orang Yahudi. Di dekat pintu domba di Yerusalem ada sebuah kolam dengan 5 serambi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit yang berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Di situ ada seorang pria yang sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya berbaring di sana, dan ia tahu bahwa pria itu sudah lama sekali menderita sakit. Apakah kamu mau sembuh? Tuhan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Seketika itu juga, orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan mulai berjalan. Hal itu terjadi pada hari Sabat. Maka para penguasa Yahudi berkata pada pria yang sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu." Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Tetapi orang yang sembuh itu tidak tahu siapa itu Yesus. Sebab di situ banyak sekali orang. Dan Yesus menghilang di sana. Kemudian, Yesus berjumpa dengannya di rumah Tuhan. Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk.